Sudah baca belum? Halo guys, sudah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu. Hari ini kita akan membahas sebuah komik yang sebenarnya komik bagus, tapi dulu di awal perkenalan aku dengan si komik ini aku drop berkali-kali sampai setelah aku baca ulang berapa tahun kemudian baru aku menyadari bahwa ini adalah sebuah komik yang bagus. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya, dulu komik ini sangat-sangat hype sekali. Komik ini berjudul Solanin ya. Ini adalah karya dari Inio Asano Sensei dan ini adalah merupakan komik one shot dan diterbitkan oleh MNC ya di Indonesia pada tahun 2015. Sedangkan di Jepang sendiri ini dulu diterbitkan pertama kali pada tahun 2006 oleh Shogakukan ya. Dengan demographic seinen alias ini komik untuk pembaca pria dewasa ya, dan dengan genre drama, slice of life dan ada romance-nya. Dan saking terkenalnya komik ini, dulu komik ini juga sempat beberapa kali mendapatkan penghargaan ya di Amerika sana. Dan pada tahun 2010 si komik ini sempat mendapatkan adaptasi movie live action ya, yang mana aku suka banget dulu itu dengan soundtracknya, karena soundtrack movie-nya dulu itu dinyanyikan oleh band favorit aku AKG ya, Asian Kung Fu Generation, dengan judul yang sama ya, itu Solanin juga. Dan sebelum komik ini terbit di tahun 2015, sebenarnya aku sudah tahu dan sudah pernah baca komik ini jauh sebelum komik ini terbit resmi di Indonesia. Waktu itu di tahun 2010 ketika live actionnya pertama kali terbit di Indonesia ya, kan itu infonya heboh banget ya. Aku baca di beberapa sumber seperti di media sosial dan juga di majalah-majalah anime bahwa si Solanin ini hype banget dulu di Jepang gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk baca komiknya di tahun 2010 itu. Tapi waktu pertama kali aku membaca komik ini, aku sama sekali tidak cocok gitu. Aku merasa bahwa komik ini apaan sih gitu, kayak apa ya, kayak nggak jelas gitu. Karena waktu itu, waktu pertama kali aku baca itu aku masih SMA atau baru tamat SMA gitu. Jadi kayak nggak ngerasa relate aja dengan nih komik. Dan aku merasa kayak komik ini boring banget dulunya. Lalu pada tahun 2012 ya, 2 tahun setelah live actionnya tayang di Jepang, akhirnya aku memutuskan untuk coba nonton live actionnya. Dan untuk live actionnya sendiri kayak B aja. Aku malah lebih suka dengan soundtracknya dibandingkan cerita filmnya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk baca ulang lagi komiknya. Jadi itu baca ulang yang kedua. Akhirnya ketika aku baca ulang, lagi-lagi aku drop. Aku bener-bener tidak klik dan aku merasa bahwa ceritanya tuh nggak banget lah gitu ya waktu pada tahun 2012 itu. Aku juga masih belum nangkep maksud dari ceritanya. Barulah pada tahun 2015 ya, setelah dia terbit resmi di Indonesia versi cetaknya oleh MNC, aku coba beli lagi gitu karena waktu itu cuma 2 volume ya. Karena aku penasaran banget, kata orang kalau komik ini bacanya jangan pas zaman muda lah gitu. Cobalah baca komik ini ketika kamu di usia 20 tahun ke atas gitu. Dan pada tahun 2015 itu aku masih fresh graduate ya waktu itu. Dan ketika aku baca ulang lagi untuk yang ketiga kalinya si komik ini tahun itu, barulah aku merasa bahwa ini adalah komik yang bagus. Aku barulah dapat maksud dan inti dari cerita si komik ini. Dan aku ngerasa relate aja dengan karakter-karakter si komik ini karena pada masa-masa 2015 itu aku berada di fase yang sama ya dengan beberapa karakter dari komik ini gitu. Jadi aku baru merasa bahwa ini adalah komik yang sangat bagus ya. Jadi mungkin komik ini aku rasa kurang cocok ya dibaca oleh anak SD, SMP dan SMA ya. Mungkin lebih tepatnya ini dibaca oleh anak-anak kuliah atau teman-teman yang fresh graduate gitu dan masih bingung dengan tujuan hidupnya dan tentang karir serta masa depannya. Ini sangat-sangat rekomendasi banget untuk teman-teman yang berada di pertengahan usia 20-an karena si komik ini bercerita tentang hal tersebut ya, tentang lika-liku kehidupan muda-mudi ya di usia pertengahan 20-an. Jadi buat teman-teman yang berada di umur itu dan fresh graduate, saya rekomendasikan untuk baca komik Solanin ini. Maka dari itu aku selalu bilang kayak sebuah komik itu bisa jadi dulu kamu nggak suka, tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya pengalaman kehidupan, bisa jadi sebuah komik yang tidak kamu sukai ternyata kamu suka dan di kemudian hari kamu baru tahu maksud dan inti cerita dari komik itu gitu. Jadi jangan judge sebuah komik itu jelek dulu karena bisa jadi berapa tahun kemudian kamu baru menyadari bahwa itu adalah sebuah komik yang bagus. Dan Solanin ini adalah salah satu komik yang seperti itu ya untuk aku. Dan Inio Asano Sensei ini merupakan salah satu komikus favorit aku ya. Dia merupakan komikus yang terkenal banget ya dengan cerita-ceritanya yang realis dan biasanya
Asano Sensei itu apa ya, di komik-komiknya itu sering menampilkan karakter-karakter yang sangat-sangat real ya, sangat-sangat nyata, menggambarkan sifat-sifat manusia yang benar-benar sesungguhnya gitu. Jadi kayak si Inyo Asano Sensei itu sangat pintar banget ya untuk menampilkan sifat-sifat asli dari manusia, baik dari sisi tergelapnya maupun dari sisi terangnya gitu. Jadi aku suka banget dari dulu dengan si sensei ini. Tapi waktu dulu mengenal Solanin ini aku masih belum klik. Barulah aku suka dengan Asano Sensei ini melalui Oyasumi Punpun gitu. Jadi sensei ini ada banyak komik-komiknya yang sudah terkenal dan sudah terbit di luar sana. Salah satunya adalah Oyasumi Punpun. Itu adalah komik favorit aku dari Asano Sensei. Dan itu bener-bener dark dan bener-bener keren banget lah. Dan aku berharap Oyasumi Punpun bisa terbit di Indonesia ya, karena denger-dengar MNC lagi nge-review Oyasumi Punpun. Jadi aku berharap banget si Punpun bisa terbit di Indonesia. Dan lalu ada komik sensei ini yang aku suka juga, judulnya DDD Destruction. Dan denger-dengar itu juga tahun depan atau tahun ini bakal dapat adaptasi anime ya. Kita berharap saja dan kita tunggu saja, dan semoga bisa terbit di Indonesia juga ya DDD itu. Terus ada juga yang A Girl on the Shore, itu juga sangat bagus. Dan yang terakhir aku baca waktu itu Downfall, itu one shotnya dari Asano Sensei juga. Dan ceritanya rata-rata rada-rada depresi ya kalau Asano Sensei ini. Maka itu aku suka banget, karena aku suka dengan cerita-cerita yang dark, cerita-cerita yang depresi, cerita-cerita yang dewasa. Dan Asano Sensei ini cocok banget untuk aku gitu. Jadi aku berharap semua komik Inyo Asano Sensei bisa terbit di Indonesia ya, semoga saja, karena fansnya juga lumayan banyak ini si Asano Sensei di Indonesia. Dan pada tahun 2018 Inyo Asano Sensei ini menikahi seorang mangaka ya yang bernama Akane Torikei ya. Aku jujur belum tahu komik-komiknya apa saja. Jadi kayak ini ya, kayak siapa sih namanya pengarang Hunter x Hunter, Yoshiro Togashi ya. Itu kan menikahi senseinya yang bikin Sailor Moon gitu. Jadi vibes-nya sama ya. Jadi sekeren apa sih komik Solanin ini? Yuk kita lihat yuk. Nah, jadi seperti ini ya penampakan dari komik Solanin ya by Inyo Asano Sensei nomor 1 sampai 2 volume tamat ya. Jadi ini adalah one shot. Jadi cerita singkat saja, dan covernya unik banget ya. Bisa teman-teman lihat ini antara volume 1 dan volume 2 ini nyambung, dan ditampilkan karakter-karakter utama kita di sini seperti di sepadan sungai ya, di tepi sungai gitu. Terus di belakangnya juga nyambung juga satu sama lain. Dan aku suka banget dengan bentuk cover dan desain covernya ini. Unik banget ya. Dan kita lihat ya dalamnya ini adalah Solanin terbitan MNC. Dan kita lihat di dalamnya, di Jepang sendiri diterbitkan pada tahun 2006 by Shogakukan, sedangkan di Indonesia diterbitkan oleh MNC ya pada tahun 2015, dan cetakan pertamanya itu 2016 ya. Dan Solanin ini bercerita tentang apa sih gitu? Seperti yang aku ceritain tadi ya, Solanin ini bercerita tentang lika-liku kehidupan ya, muda-mudi di usia 20-an ya. Kehidupan setelah menjadi fresh graduate, tamat kuliah, tentang kehidupan nyata menjadi orang dewasa, tentang perjuangan mengejar karir, mengejar impian, tentang cinta, persahabatan, perasaan-perasaan depresi, tentang passion, dan hal-hal lain tentang kegalauan-kegalauan pada usia tersebut ya gitu. Jadi komik ini sekali lagi sangat tepat banget dibaca untuk sama teman-teman yang sudah berusia di atas 20 atau fresh graduate dan masih belum tahu mau jadi apa dan masih galau tentang tujuan hidupnya. Nah, saya sarankan baca Solanin ini, karena di Solanin ini menceritakan secara nyata ya, secara nyata seperti apa sih secara singkat kehidupan 20-an itu. Rata-rata orang mengalami up and down seperti karakter-karakter yang dialami oleh Solanin ini. Yang lancar ada juga, tapi yang struggling seperti karakter-karakter Solanin ini banyak banget gitu. Termasuk saya ya gitu. Aku juga dulu mengalami up and down seperti karakter di Solanin ini. Jadi Solanin ini berawal dari karakter utama kita ya, bernama Meiko. Jadi ada seorang wanita muda berusia 24 tahun bernama Meiko. Nah, ini adalah Meiko ya. Meiko ini sudah 2 tahun ya tamat kuliah, dan pada saat di cerita ini dia sudah bekerja ya sebagai seorang wanita pekerja kantoran biasa. Tapi selama dia bekerja di sana, dia merasa tidak punya tujuan hidup dan cita-cita. Jadi si Meiko ini bekerja hanya untuk
agar bisa membayar makannya sehari-hari dan membayar sewa apartemennya gitu. Jadi dia juga merasa kerjaannya itu membosankan banget, dan Meiko ini susah membaur ya dengan teman-teman di kantornya, di tempat kerjanya tersebut, dan dia merasa bahwa orang-orang di kantornya itu menyebalkan banget, sehingga si Meiko ini pengen banget ya resign dari kantornya itu. Jadi udah berkali-kali dia mengeluh ke pacarnya, ke teman-temannya, kalau dia itu pengen banget resign tapi nggak jadi resign karena kegalauannya, karena kalau resign takutnya jadi nggak ada kerjaan, nanti siapa yang membiayai hidupnya, siapa yang membiayai apartemennya. Jadi ya Meiko ini adalah kita ya itu. Kayak selama aku bekerja gitu, aku banyak banget ketemu sama teman-teman yang tipikal seperti ini. Termasuk aku juga pernah jadi seperti Meiko dulu gitu, pengen resign tapi nggak jadi-jadi, tapi ngeluh juga. Akhirnya resign nggak gitu, karena banyak pertimbangan gitu. Dan si Meiko ini punya pacarnya itu bernama Taneda. Nah ini adalah Taneda. Nah, ini adalah Taneda ya. Taneda ini adalah pacarnya si Meiko. Jadi mereka sudah pacaran sejak mereka kuliah gitu ya. Dan setelah lulus kuliah, si Taneda ini bekerja sebagai freelancer gitu, sebagai ilustrator ya di salah satu surat kabar, dan upahnya kecil banget. Dan berbeda ya dengan Meiko, dulunya Taneda ini punya cita-cita. Jadi kalau si Meiko itu orangnya nggak ada cita-cita, nggak punya tujuan hidup. Nah kalau si Taneda ini dia dulunya punya cita-cita, pengen banget dia itu jadi vokalis nih, pengen jadi vokalis band profesional ya bersama teman-teman bandnya. Jadi waktu zaman kuliah, Taneda ini punya band bersama teman-temannya, tapi karena terhempas kenyataan hidup ya, akhirnya si Taneda ini mengubur impiannya tersebut, dan akhirnya dia ya struggling mencari pekerjaan, walaupun dulu di awal tamat kuliah dia sempat menjadi pengangguran gitu. Dan si Taneda ini tinggal bareng Meiko di salah satu apartemen di kota mereka gitu, karena upah si Taneda ini kecil banget, gaji dia kecil banget. Akhirnya kayak karena si Meiko masih stable kan, gajinya lumayan, akhirnya mereka kayak tinggal berdua. Karena di Jepang itu untuk beberapa keluarga masih tabu ya orang pacaran tinggal bersama gitu. Jadi si Meiko diem-dieman gitu sama orang tuanya, kalau dia nggak ngaku sama orang tuanya kalau dia tinggal bareng sama pacarnya. Jadi rada-rada backstreet juga sih ya gitu. Dan akhirnya disinilah mulai ya cerita dari Solanin ini, di mana si Meiko sudah resah dan tidak nyaman dengan kantornya sendiri gitu. Dia benar-benar merasa hopeless banget dan pengen resign. Begitu juga Taneda ya, dia sebenarnya juga tidak pengen kerja di tempat kerja dia itu. Dia pengen mengejar mimpinya sebagai vokalis band profesional bersama teman-temannya ya. Nah, disinilah cerita Solanin ini bermula. Nah, untuk karakter lainnya nanti aku tampilin aja ya gambar di samping. Ada Ai ya. Ai itu adalah best friend dari Meiko. Ai ini setamat kuliah, dia bekerja sebagai sales ya di toko pakaian, dan dia merupakan sosok yang berpikiran logis dan sering jadi tempat curhatnya si Meiko ya. Dan si Ai ini merupakan pacarnya si Kato. Nanti ada karakter bernama Kato. Lalu di sini ada Kato. Kato itu merupakan teman band dari Taneda gitu. Jadi mereka dulu satu geng ya, satu tongkrongan gitu zaman kuliah dulu. Dan Kato itu merupakan teman band dari Taneda yang sudah 6 tahun belum lulus kuliah ya gitu. Jadi sebutannya kalau si Kato ini mahasiswa abadi ya gitu, karena udah 6 tahun belum tamat-tamat, sedangkan teman-teman seangkatannya udah pada wisuda semua dari kampus itu. Dan dia mencoba untuk menikmati banget gitu masa-masa mudanya itu. Kayaknya si Kato ini masih belum siap gitu ya untuk menghadapi dunia nyata. Jadi dia benar-benar menikmati banget apa yang ada di kampusnya itu. Lalu berikutnya di sini, ini Kato ya, yang kecil ini. Aku liatin mungkin di sini. Ini Kato. Nah, ini Ai. Lalu di sini ada Billy. Billy ini nama panggilannya, nama aslinya sebenarnya Jiro ya. Dan ini juga salah satu teman band dari Taneda ya. Jadi si Taneda, Billy, dan Kato itu 3 orang ini adalah best friend dari zaman kuliah, dan mereka teman band dari zaman kuliah. Dan setamat kuliah, si Billy ini melanjutkan usaha keluarganya ya. Jadi dia tidak nganggur, jadi langsung melanjutkan usaha keluarga, yang mana usaha keluarganya itu adalah toko obat ya. Tapi sayang banget si Billy ini jomblo. Tapi walaupun jomblo, sebenarnya si Billy ini dari dulu dia sangat mencintai Meiko ya. Jadi dia udah falling in love sama Meiko, tapi karena Meiko dan Taneda pacaran, jadi dia kayak sportif gitu. Aku nggak bakalan pacaran dengan teman pacar gitu. Jadi ya dia cuma ngeliat dari jauh aja hubungan mereka gitu. Dan mereka berlima ini
satu geng ya gitu. Jadi satu kampus tapi ada yang beda jurusan, dan mereka dulu itu di kampus mereka dihubungkan oleh satu klub gitu. Ada satu klub musik deh kalau nggak salah aku ya. Jadi mereka berlima ini kenal di sana dan akhirnya jadi best friendan dan pacaran lah ketika zaman kuliah di sana. Tapi ketika sudah tamat kuliah ya gitulah ya, dunia nyata berbicara gitu. Mereka mulai terhempas dengan kerasnya kehidupan dunia nyata ya, dan disinilah cerita Solanin itu semakin seru gitu. That's why mungkin banyak ya teman-teman di luar sana yang mungkin ketika baca Solanin ini ketika masih SD atau SMP atau SMA rasanya kayak nggak klik atau malah cenderung boring ya, seperti aku dulu baca Solanin ini waktu baru-baru tamat SMA atau SMA gitu ya. Aku jujur drop berapa kali, sampai 3 kali drop baca Solanin ini. Barulah ketika sudah fresh graduate tamat kuliah baru aku kayak menyadari Solanin ini sebenarnya bercerita tentang apa sih, dan aku ngerasa kayak relate aja gitu dengan si Solanin ini gitu. Jadi untuk teman-teman aku saranin yang usia 20 tahunan, pertengahan 20-an ya gitu, 23, 24, 25 dan seterusnya, wajib banget baca Solanin ini ya gitu. Karena ini bagus banget ceritanya, artnya juga ya khas Asano Sensei ya gitu. Aku suka banget dengan art style dari Asano Sensei ini, dan semoga semakin banyak ya komik-komik dari Asano Sensei lainnya yang bisa terbit di Indonesia, dan semoga semakin banyak lagi ya cerita-cerita seinen yang depresi-depresi, karena I love depresi-depresi story. Ya udah, thanks for watching ya. Terima kasih udah ditonton. Udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu.